Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Cap Indrawan. Kali ini saya akan memberikan sebuah video bagaimana caranya proses bongkar muat dari tongkang ke kapal besar. Jadi biasa sering disebut transshipment atau ship to ship. Dan sekarang ini adalah proses pembongkaran untuk muatan palep, atau ini adalah bahan baku dari pembuatan kertas. Jadi kayu kemudian diolah dijadikan seperti kertas, tapi dia masih dalam bentuk kertas mentah. Dia belum begitu lembut, dia masih kayak ada kayu-kayunya gitu. Jadi warnanya putih. Ini juga bisa diekspor dan juga bisa dikelola di negara kita sendiri ada. Biasa dikirim ke Jakarta, ke Merak, biasanya kita kirim ke Surabaya juga. Jadi ini adalah yang untuk ekspornya. Jadi rencana ini mau dikirim ke China. Jadi untuk muatan palep ini adalah muatan yang sangat manja. Ketika kita mau memuat itu harus ditutup dengan terpal, kemudian di bawahnya terus diganjal dengan kayu-kayu dulu, agar apabila terdapat hujan airnya itu tidak mengenai si palep ini. Jadi paling tidak airnya itu di bawah kayu ganjal itu, dan kemudian di atas harus ditutup terpal agar tidak masuk hujan, karena muatan ini sangat sensitif. Sedikit saja dia terkena air hujan langsung menjadi bubur, dan itu bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Oke, dan yang kedua ini adalah pembongkaran dari tongkang ke kapal besar juga, bisa disebut juga transshipment, ship to ship. Dan ini yang sekarang dibongkar adalah muatan batu bara. Jadi muatan batu bara ini jenisnya warnanya hitam. Jadi batu bara yang tergantung daripada kalori. Jika kalorinya semakin tinggi, maka akan lebih mahal lagi si harga batu bara ini. Dan kemudian untuk wilayah Sumatera itu biasanya kalorinya medium, dan jika kita ingin memiliki kalori yang tinggi itu kita biasanya larinya ke arah Kalimantan. Di sana high untuk kalori, dan untuk Sumatera biasanya medium. Dan ini rencana akan diekspor juga. Jadi bisa untuk pembangkit listrik PLTU, jadi menggunakan seperti ini batu bara untuk bahan bakunya. Jadi beginilah proses untuk pembongkaran batu bara jika sandar di kapal besar. Jadi biasanya membutuhkan waktu jika muatan sekitar 6.000 itu hingga 1 hari. Tergantung dari kren dan dari pekerja orang kapalnya. Jika dia tidak ada hambatan bisa sehari semalam itu kelar. Karena biasanya satu tongkang dikerjakan untuk 2 kren. Jadi ketika ada kapal besar kok sekitar 4 kren, jadi dibagi 2 kanan dan kiri. Dan ini adalah miniatur jika kita bosan di kapal, artinya sambil kreasi-kreasi kita bikin miniatur. Unik, boleh dicoba dari kertas saja. Oke, dan sekarang kita masuk ke pembongkaran muatan kontainer. Ini dilakukan dari tongkang ke darat, yaitu metode penggunaan atau pembongkarannya menggunakan kren manual. Dan untuk proses mengkaitkan wire atau cantolan ke kontainer masih menggunakan tenaga manusia, yaitu masih menggunakan buruh. Jika di pelabuhan-pelabuhan yang sudah internasional dia sudah menggunakan stand crane, jadi kerennya dia tetap. Dan kemudian hati-hati untuk proses pembongkaran kren yang manual, kita jangan sampai teledor untuk bekerja. Jadi apabila proses pembongkaran kita harus pantau terus untuk pergerakan kren dan kemudian si kontainer tersebut, karena yang namanya
kondisi wire kita tidak mengetahui seberapa kuat, dan intinya kita harus cek-cek dan kita pantau jangan sampai kita teledor, takutnya wirenya terlepas atau terputus, nanti akhirnya kita yang tidak mengetahui, kita yang menjadi korban. Ini perlu diperhatikan untuk pekerja dan semuanya harus memperhatikan safety. Jadi seperti inilah proses pembongkaran, yaitu di darat juga menggunakan tenaga buruh juga untuk membuka cantolan tersebut. Jadi semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa agar pekerjaan kita dilancarkan dan tidak ada halangan apapun. Oke, dan kemudian dari tongkang tadi dimuatkan ke mobil, dan nanti mobil itu akan membawa ke posisinya. Jadi untuk pembagian-pembagian dan jenis-jenisnya akan dipindahkan melalui mobil. Jadi seperti itulah proses pembongkaran untuk muatan kontainer. Jadi semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Hati-hati dalam bekerja, jangan sampai teledor, dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.